Halo Sobat Arsy, kita jumpa lagi di Running Channel. Masih ingat dengan petualangan suku Hun? Nah, kali ini kita akan bedah kisah dari salah satu raja kekaisaran Hun yang sangat terkenal bernama Attila. Attila lahir di utara sungai Danube sekitar awal abad kelima. Dia tumbuh bersama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Breda. Dilahirkan dalam keluarga paling berkuasa di kekaisaran Hun, memungkinkan Attila dan Breda belajar memanah, adu pedang, penggunaan lasso, cara menunggangi dan merawat kuda, serta taktik militer dan diplomatik. Mereka berbicara dan mungkin membaca bahasa Gotik dan Latin. Selama tahun 420-an dan awal tahun 430-an, Kekaisaran Hun dipimpin oleh pamannya yang bernama Oktar, seorang raja sayap barat yang berhasil memperluas kekaisaran hingga ke Jerman, dan Ruga, sang penguasa timur. Setelah Oktar dan Ruga meninggal pada tahun 434, maka Attila dan Bleda lah yang kemudian mewarisi kekaisaran Hun. Adapun penyebab kematian Oktar dikarenakan makan berlebih, dan Ruga diduga tewas akibat sambaran petir saat menyerang Thrace. Kerajaan yang diwariskan ke Attila dan Bleda membentang dari wilayah Rin hingga perbatasan Iran Sasania di Kaukasus. Attila berkuasa sejak tahun 434 hingga 453 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Hun dikenal sebagai salah satu kekaisaran terbesar di Eropa pada masa itu, di mana wilayah membentang dari Eropa Tengah sampai ke Laut Hitam dan dari Sungai Danube sampai ke Laut Baltik. Attila dikenal oleh bangsa Romawi karena kebrutalannya dan kecenderungannya untuk menjarah kota-kota Romawi. Attila dianggap sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah karena berhasil memperluas wilayah bangsa Hun dan mempertahankan rekor nyaris sempurna dalam pertempuran. Pada awal pemerintahannya, Attila bersekutu dengan jenderal Romawi Barat yang bernama Aetius. Jenderal tersebut sebelumnya menjadi sandera suku Hun dari tahun 436 hingga 437. Attila dan Aetius berhasil menghancurkan kerajaan Burgundi di Polandia modern. Attila dan Bleda akan terus memberikan dukungan militer kepada Aetius sehingga memungkinkan Romawi untuk meredam ancaman dari pemberontakan internal dan berbagai suku Jerman seperti Frank, Visigoth, dan Burgundia. Pada tahun 434, Ruga, paman sang penguasa timur, sebelum kematiannya mengancam perang habis-habisan melawan kekaisaran Romawi jika tidak mengembalikan pangeran-pangeran Hun yang buron. Pada tahun 438, di mana Raja Kekaisaran Hun sudah berpindah ke Attila dan Bleda, Kaisar Theodosius II memutuskan untuk bernegosiasi, dan hasilnya adalah Perdamaian Margus atau Perjanjian Margus yang diambil dari nama kota di Serbia modern tempat perjanjian tersebut ditandatangani. Ketentuan perjanjian damai mengharuskan Kekaisaran Romawi setuju untuk membayar Attila dan Bleda 700 pon emas setahun. Meskipun Kekaisaran Romawi menepati janjinya, perdamaian tidak bertahan lama. Pada tahun 441, Kekaisaran Romawi Timur mengirimkan pasukan ke kerajaan Vandal Alan yang baru didirikan di Afrika Utara. Raja-raja Hun mengambil kesempatan ini untuk menyerang Balkan, memaksa tentara Romawi yang telah mencapai Sisilia untuk kembali menghadapi bangsa Hun. Attila dan Bleda dilaporkan tidak menganggap tindakan mereka sebagai pelanggaran perjanjian damai. Mereka berdalih hal itu dikarenakan Uskup Margus mencuri harta karun dari makam kerajaan mereka dan Kekaisaran Romawi tidak mengembalikan para buronan Hun. Akhirnya perjanjian baru pun dibuat, yang mana bangsa Hun akan menerima buronan yang hilang dan dibayar 2.100 pon emas setiap tahunnya, serta ditambah 6.000 pon emas tunggakan pembayaran Romawi yang berhenti ketika bangsa Hun melanggar perjanjian awal. Setelah perjanjian damai itu selesai, pada tahun 443 pasukan Hun kembali ke markas mereka di dataran tinggi Hongaria. Sumber-sumber sejarah dari Romawi tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi di sana selama beberapa tahun ke depan.
Tetapi nampak jelas bahwa pada kesempatan tertentu Attila memutuskan untuk menentang Bleda demi kekuasaan tunggal atas kekaisaran Hun. Mengutip dari buku Attila the Hun, Priscus, penulis laporan Romawi tentang bangsa Hun, menyatakan bahwa tahun 445 Bleda dibunuh dengan plot yang dibuat saudaranya sendiri, yaitu Attila. Sekali lagi, pendamaian dengan Romawi tidak bertahan lama. Pada tahun 447, Attila melancarkan perang terbesarnya terhadap Kekaisaran Romawi Timur. Dia hancurkan tentara Romawi dari Sungai Utus, kemudian ke Chersonesus yang terdapat di semenanjung Gallipoli. Di sini Hun menderita kerugian besar, tapi hal itu tidak mampu menghentikannya untuk terus menjarah lebih dari 70 kota di Balkan dan melakukan penetrasi jauh ke Yunani, dan baru bisa dihentikan di Thermopylae. Kekaisaran Hun kini berada pada puncak kekuasaan, di mana pada saat itu Attila masih berhubungan baik dengan Kekaisaran Romawi Barat. Pada tahun 450, kondisi mulai berubah. Putri Honoria, saudara perempuan Kaisar Romawi Barat Valentinian III, meminta Attila membantunya melarikan diri. Hal itu dikarenakan kakaknya memaksa dia harus mau dijodohkan dengan seorang bangsawan. Di sini Honoria mengirim pesan pada Attila bersama dengan sebuah cincin yang ditafsirkan Attila sebagai pertunangan. Attila mengklaim Honoria sebagai pengantin terbarunya dan meminta setengah dari Kekaisaran Romawi Barat sebagai mas kawin. Kaisar Valentinian III menolak, tetapi Attila bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia mengobarkan perang melawan Kekaisaran Romawi Barat. Beberapa sejarawan percaya Honoria hanyalah alasan untuk menyerang Romawi Barat. Pada musim semi tahun 451, Attila melancarkan serangan ke Gaul atau Prancis dengan 200.000 anak buahnya. Dia melawan tentara Romawi yang dipimpin oleh sekutu lamanya, yaitu Jenderal Aetius, yang telah bergabung dengan suku Visigoth dan suku Gaul lainnya, yaitu Frank, Burgundi, dan Alan. Pertempuran terjadi di dataran Catalaunian atau kerap disebut pertempuran Calons. Di pertempuran ini Raja Visigoth, yaitu Theodorin, meninggal dan sebagian besar tentara Romawi Barat dihancurkan. Tetapi pasukan sekutu yang melawan suku Hun tetap bertahan. Attila menarik pasukannya kembali ke Eropa Tengah. Pertempuran ini sebagian besar dianggap sebagai kekalahan pertama dan satu-satunya bagi Attila di medan perang. Meski sudah mengalami kekalahan, namun tahun berikutnya, yaitu pada tahun 452, Attila melancarkan serangan ke Italia. Dari sini dikabarkan Attila memutuskan mundur setelah bertemu Paus Leo. Pada tahun 453, Attila dinyatakan meninggal. Banyak yang berusaha mencari penyebab kematiannya yang tiba-tiba. Sebagian orang berpendapat itu akibat keracunan alkohol. Sebagian menuduh Ildiko, istri barunya, telah membunuhnya atas perintah Kaisar Bizantium, dan yang lainnya berpikir kalau mimisan menjadi penjelasan yang paling logis atas kematian mendadak Attila sang Hun. Dia tersedak darahnya sendiri hingga berakhir dengan kematian. Legenda mengatakan bahwa tubuhnya dimakamkan dalam peti mati terbuat dari besi, perak, dan lapisan emas. Peti mati tersebut penuh dengan harta karun. Tersiar kabar bahwa para penguburnya kemudian dibunuh untuk memastikan keberadaannya tetap menjadi rahasia abadi. Sama seperti kehidupan pribadinya, peristirahatannya yang terakhir pun menjadi rahasia yang tidak terkuak. Ada hal unik mengenai Attila. Meski kerap menjamu tamu dengan makanan mewah yang disajikan di piring perak, Attila sendiri dilayani secara terpisah. Dia tidak memakan apapun selain daging di atas piring dan minum dengan gelas yang terbuat dari kayu. Pakaiannya pun sangat sederhana, yang penting bersih dan masih bisa dipakai. Tidak seperti bawahannya yang dengan sombong memajang emas dan permata di tali kekang atau persenjataan kuda mereka. Pada saat kematiannya, yaitu tahun 453 Masehi, kekaisaran yang berhasil dia taklukkan membentang luas dari Asia Tengah hingga Prancis modern dan lembah Danube.
Sayang putra-putra Attila tidak dapat melanjutkan jejaknya hingga kekaisaran yang dibangunnya meredup dan perlahan menghilang. Demikianlah Sobat Arsy kisah hidup dan kematian sang raja dari Kekaisaran Hun. Semoga kisah ini menghibur sobat semua. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Bila ada perbedaan mohon dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.